Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Untuk kali ini kita masih menyegarkan upaya memahami terhadap Tuhan kita. Kali ini kita coba mengenali Allah Subhanahu wa taala lewat sifat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya bahwa Dia adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman. Sifat kasih Allah ini Allah paparkan dengan sangat rinci dalam satu surat khusus yang namanya surah Ar-Rahman. Surah ke-55 dalam mushaf kita. Yang pertama, sifat kasih yang pertama adalah Allamal Quran. Allah memberi ilmu, Allah mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah iringi penciptaan itu dengan ajaran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam seluruhnya, ya, seluruh ajarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk mengajarkan ajaran itu kepada para malaikat. Setelah itu malaikat disuruh sujud, mereka sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau patuh kepada Adam untuk mengikuti ajaran Allah, sehingga iblis divonis sebagai makhluk terkutuk dan divonis menjadi calon tetap penghuni neraka. Ya. Dengan vonis itu iblis tidak menyesal, malah pede gitu, dan minta kepada Allah dua permintaan. Yang pertama minta untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Yang kedua minta untuk diberi keleluasaan menjerumuskan anak cucu Adam menjauh dari ajaran. Dua permintaan itu dikabulkan sehingga iblis menjerumuskan anak cucu manusia dan juga bangsanya sendiri dari bangsa jin. Ya, manusia dan jin yang telah ditarik oleh iblis menjauh dari ajaran diikat dalam sebuah kepemimpinan yang bernama Hizbu Asyaiton, partai setan. Lalu Hizbu Setan, ya. Nanti Nabi Adam dan seluruh pengikutnya gitu yang masih patuh kepada ajaran Allah itu namanya Hizbullah. Jadi dalam Quran kita mengenal ada dua partai setan yang dipimpin oleh iblis dan Hizbullah dipimpin nabi-nabi Allah. Nah, ketika Hizbu Syaiton menguasai umat manusia, misalnya pada zaman Namrud, ya, semua orang ikut ajaran setan dan tidak satu pun ikut ajaran Allah, maka lewat Ar-Rahman, lewat kasihnya Allah angkat Nabi Ibrahim. Ketika Fir'aun juga berkuasa, maka dengan kasihnya Allah angkat Nabi Musa. Begitupun ketika Abu Lahab berkuasa, Allah angkat Nabi Muhammad SAW. Tugas para nabi itu adalah mengembalikan orang-orang yang berada pada Hizbus Syaiton agar kembali pada ajaran Allah, memunguti mereka agar bisa kembali. Kalau bahasa orang Nasoro itu
menyelamatkan domba-domba yang sesat. Nah, begitu. Baik, ini akan berlanjut terus sampai hari kiamat. Jadi sekarang kita masih bisa melihat di keluarga kita atau lingkungan kita, RT kita, ada saja orang yang terbuka tulus hatinya untuk mengajarin anak-anak kecil atau ngajarin orang tua, Iqra, ngajarin Quran. Ada apa namanya? Ada ketulusan jiwa untuk mengajari mereka, merasa prihatin ketika mereka tidak memahami ajaran Allah. Ya. Itu adalah bentuk kasih Allah untuk warga masyarakat sekitar. Seperti itu. Ar-Rahman, bentuk kasih Allah yang pertama adalah Allah selalu mengajarkan wahyunya kepada umat manusia lewat lisan para nabi, para wali, para ulama, bahkan ustadz-ustadzah atau siapapun di sekitar kita. Baik, itu kasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyatakan dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami selalu akan memeliharanya. Yang kedua, sifat kasih Allah yang kedua. Khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Untuk dua target. Menurut Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-74 kita berdoa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kami pasangan hidup wa dzurriyyatina, dan keturunan. Begitulah cara Allah menciptakan manusia lewat pernikahan dan berketurunan. Targetnya dua. Yang pertama qurrata a'yun. Yang kedua waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Qurrata a'yun, agar mendapatkan ketenangan batin. Ya. Kita tahu para pemuda atau gadis sebelum punya pasangan itu hatinya gemelebeg apa ya? Ya gemelebeg gitu. Tapi begitu nikah dapat pasangan tenang begitu ya, tenang. Tadinya hari-hari terasa lama berlalu, begitu punya pasangan bulan-bulan terasa madu. Kan beda ya. Ada ketenangan di situ. Sudah punya pasangan, belum punya anak, juga belum puas. Begitu dapat keturunan, tenang. Jadi baik azwajina wa dzurriyyatina memang untuk qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun itu Allah berikan secara umum untuk semua manusia. Mau beragamakah, tidak beragama, sama aja. Dikasih ketenangan ketika dapat pasangan dan dapat keturunan. Sehingga qurrata a'yun itu menjadi bebas nilai. Belum ada bedanya muslim atau tidak muslim. Bahkan hewan juga qurrata a'yun. Kulihat itu ayam, walaupun suaminya tidak tanggung jawab, dia qurrata a'yun dengan anak-anaknya. Begitu. Tidak ada yang ayam aborsi misalnya, tidak ada. Itu qurrata a'yun. Sehingga nanti nilai manusia dalam pandangan Allah bukan qurrata a'yunnya, tapi lil muttaqina imama. Inilah nilai ya. Kalau ini Allah berikan semua orang, ya, tetapi agar manusia menjadi terhormat, bernilai, maka berupaya. Kalau ini harus upaya menjadikan apa? Pemimpin, kepemimpinan bagi orang bertakwa. Nanti siapa itu orang bertakwa? Kembali ke sini Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran inilah yang tidak ada keraguan, bimbingan bagi orang yang bertakwa. Jadi berkeluarga nanti merupakan imaman, kepemimpinan terkecil. Bapak, ya misalnya suami ya, punya istri berapa? 4 ya. Masing-masing istri punya anak 10 misalnya. Ini bentuknya kepemimpinan. Ya. Jadi ketika seorang anak bertanya pada Rasul, siapa harus aku hormati? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi? Mamamu. Siapa lagi? Simbokmu. Siapa lagi baru bapakmu. Jadi ada hierarki kepemimpinan. Ya. Anak taat sama ibu, anak taat sama ibu semua ya. Nanti ibu taat sama
suami, gitu. Nanti suami tak sama ulil amri tak sama Rasul, Rasul tak sama Allah. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu bentuknya kepemimpinan. Seperti itu. Jadi dalam rangka seperti itu. Sehingga keluarga yang terhormat dan tidak terhormat menurut Allah itu bukan pada kurotayunnya tapi pada upaya untuk menjadikan istri, anak semuanya terbebas dari api neraka mengikuti Quran. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Kok sulit dihapus ya? Oke. Nah ini keluarga. Coba sekarang masyarakat. Masyarakat. Masyarakat secara umum. Manusia kan bisa individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk masyarakat misalnya kita baca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, aku telah ciptakan kamu min dzakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. Saya boleh tanya Mas, 1+1 berapa? 2. Itu kebenarannya sangat relatif ya. Artinya kalau satu laki-laki tambah satu laki-laki, 2 laki-laki. Satu perempuan tambah satu perempuan, 2 perempuan. Tapi kalau satu laki-laki ditambah satu perempuan, ayo, berapa? Hasilnya adalah syu'uban wa qabaila. Ini pertumbuhan manusia secara alamiah. Ya. Seorang laki-laki tambah seorang perempuan lalu nikah, punya anak, punya cucu, kan artinya menjadi bangsa dan suku manusia. Kerbau jantan tambah kerbau betina, punya anak, punya cucu, lama-lama jadi suku bangsa kerbau. Kodok jantan tambah kodok betina, kawin, lama-lama juga jadi suku dan bangsa kodok. Jadi ini pertumbuhan secara alami. Ini lagi-lagi bebas nilai, kan? Netral aja, umum saja. Makhluk apapun, ya manusia ataupun yang lain, kalau satu laki-laki tambah satu perempuan, beranak cucu jadinya seperti itu. Sehingga ini bebas nilai, belum ada nilainya. Kafir mukmin sama aja. Di mana nilainya? Lihat di akhir ayat. Inna akromakum. Sungguh orang yang akrom, yang paling mulia. Kalau ini netral. Yang paling mulia siapa? Indallahi atqakum. Orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lagi-lagi orang yang berquran. Kan begitu ya. Jadi Allah ciptakan manusia, baik individu, keluarga, ataupun masyarakat, agar mereka menjadi akrom di hadapan Allah, maka manusia dicipta pada hakikatnya agar menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan hidupnya. Gitu. Baik. Sifat kasih yang ketiga. Yang ketiga. Allamahul bayan. Allamahu al-bayan. Kita aja ya, global aja. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan, kemampuan untuk menerima penjelasan atau kemampuan untuk menjelaskan. Ya, mungkin logikanya begini. Ya, ini ada nomor, nama makhluk manusia punya fasilitas. Yang pertama akal dapat ya, yang kedua nafsu ada, jasad ada, ruh ada. Coba sekarang bandingkan yang kedua, hewan. Hewan tidak punya akal, hewan punya nafsu, hewan punya jasad,
hewan punya ruh. Sehingga nanti yang membedakan antara manusia dan hewan adalah akal. Dengan akal, manusia bisa mengelola bumi. Dengan akal, manusia bisa mencerna ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau biasa sebagai khalifah ataupun sebagai hamba. Sehingga kata Allah, orang yang punya akal tetapi tidak mau berquran, dia turunkan derajatnya menjadi hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka menjadi kayak hewan ataupun lebih rendah lagi. Yang ketiga ada apa namanya? Jin misalnya ya, jin. Jin itu punya akal. Ya, karena jin punya akal, maka jin berkewajiban untuk ikut Quran. Ada Quran surah jin, ya. Dia katakan qul uhiya ilayya annahustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Saya diberi wahyu kata Nabi Muhammad bahwa sekelompok jin itu mendengar Al-Qur'an, ngaji Quran. Ketika umat Islam lagi ngaji, Nabi ngaji, membaca, dia mendengar. Lalu dia katakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Aku mendengar Quran yang sangat dahsyat. Oke, nafsu ada, jasad tidak. Nah, karena jin itu bangsa roh halus ya, tidak punya jasad, maka jin tidak menjadi khalifah di bumi. Manusia karena dia punya jasad, di samping menjadi hamba Allah, jadi juga khalifah. Bisa mengelola bumi, menambang batu bara, emas, ya dan lain sebagainya. Jin itu karena makhluk halus, maka jin tidak bisa menambang minyak. Tidak ada apa namanya, tidak bisa bikin Toyota, bikin macam-macam lah. Tidak bisa mengelola bumi. Itu yang membedakan manusia dan jin. Ruh ada. Yang keempat, katakanlah malaikat. Malaikat. Di sini malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu, tidak punya jasad di alam ruh. Karena tidak punya nafsu, maka malaikat cenderung patuh saja kepada Allah dan tidak ada perlawanan. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ya tidak ada yang maksiat pada Allah dan mematuhi apa yang diperintahkan. Nah, gitu ya. Jadi dia derajatnya lebih rendah dibanding manusia sebenarnya. Karena manusia lengkap ini. Yang ke berapa? 5 ada tumbuhan. Tumbuhan kulihat tidak punya akal, tidak punya nafsu, mungkin ruh ada, jasad ada ya, ruh ada. Ruh kehidupan. Yang keenam itu katakanlah al-jamadat, benda-benda mati ya, kayak air, batu, tanah. Kukira adanya dia hanya jasad saja, tidak ada ruh, tidak ada nafsu, tidak ada akal. Dari seluruh makhluk Allah, maka yang paling lengkap unsur-unsurnya hanya manusia. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Dengan akal manusia bisa memahami Quran, dengan akal manusia bisa mengolah bumi dan seisinya untuk dijadikan fasilitas hidup. Oke, untuk ini semua maka Allah beri beri fasilitas. Apa wujudnya? Wal ardo wado'aha lil anam. Nggak usah ditulis nih ya, karena udah Wal ardo, Allah berikan bumi, wado'aha Allah tempatkan bumi, hamparkan bumi lil anam, khusus untuk manusia. Jadi makhluk lain banyak, tapi yang diberi kemampuan mengelola bumi hanya manusia. Hewan, walaupun gajah gede, itu paling hewan itu hanya memanfaatkan bumi untuk konsumsi dan akomodasi saja. Akomodasi kayak burung bikin sarang, konsumsi untuk makan. Tapi kalau manusia kan tidak sekedar konsumsi akomodasi, tapi semuanya bisa ya. Konsumsi pun kalau hewan itu ada 3 jenis. Ada herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, ada omnivora, tumbuhan dan daging. Tapi kalau manusia itu semua lapisan tanah bisa dijadikan sarana konsumsi. Ya. Ada orang yang makanannya aspal kayak PU,
makan tanah kayak pengusaha batu bata, makan batu mungkin karyawan pabrik semen, apalagi pokoknya semua dimakan lah ya. Makan arus listrik, PLN. Kalau orang Jawa mengatakan wal-wal gentewal, kodok kakadal, sepatu kasandal, cat ka aspal, kasur ka bantal, waton kecandak diuntal, ndak peduli haram atau halal. Perut ini kecil tapi wal ardo wado'aha lil anam. Bumi memang betul-betul bisa dimanfaatkan. Untuk apa manusia dimanjakan seperti itu? Agar mau berquran. Ketika telah diberi fasilitas sekian banyak, tetap tidak mau berquran, Allah lalu bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang belum Allah berikan kepada manusia, kok tetap saja tidak mau mengikuti ajaran Allah? Kalau bumi hamparan daratan belum cukup, lautan silakan manfaatkan. Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Itu di lautan ada ikan, di lautan ada mutiara, di lautan kau bisa bikin kapal yang gede seperti gunung. Silakan manfaatkan lautan isinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi coba yang belum Allah berikan pada manusia? Kalau lautan kau merasa belum cukup, silakan seluruh benda-benda di jagat raya kalau kau mau kau bisa manfaatkan silakan. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin dan manusia, ini statoktum antan fudhu min aktoris samawati wal ardi. Kalau kau memang mampu menembus langit, menembus bumi, famfudhu silakan lakukan. La tanfudhuna illa bisultan. Kau tidak bisa lakukan kecuali dengan kekuatan. Dengan kekuatan bumi, di dalamnya banyak logam, bisa bikin pesawat ulang-alik, daratkan diri Anda ke bulan, ke Mars, atau ke matahari kalau mampu. Atau bikin mata bor yang sangat kuat, tembus bumi, ambil seluruh cadangan devisa alam. Silakan manfaatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada akhirnya, dengan kasih sayang ini, Allah yang Maha Rahman mengklasifikasi manusia menjadi dua. Yang pertama, orang yang telah diberi segalanya tetap tidak mau taat kepada Allah. Lalu Allah menyebutnya sebagai al-mujrimun. Yu'raful mujrimun, diketahui itu al-mujrimun. Mujrimun itu asal katanya ajroma yujrimu, melakukan tindak pidana. Tindak pidana sendiri namanya jarimah, delik ya. Kalau pelakunya namanya mujrimun. Jadi mujrimun itu penjahat atau kriminal. Fayukhadhu bin nawasi wal akdam, ditangkap ubun-ubunnya dan kakinya, hadhihi jahanam, dilempar ke jahanam. Analogi mujrimun begini. Misalnya bapak-bapak karyawan ya, diberi tugas. Ada tugasnya dari hari Senin sampai hari Sabtu misalnya, dengan tugas yang ditentukan. Untuk bisa melaksanakan tugas, maka pihak pemerintah negara memberi fasilitas. Mungkin gaji tetap, tunjangan-tunjangan, ada rumah dinas, ada kendaraan dinas, ada macam-macam ya. Kalau seluruh fasilitas diambil, lalu tugas tidak dilaksanakan, tentu disebut dengan penjahat. Akan ditangkap dan dipenjara. Hakikatnya seperti itu. Kita adalah petugas dari Allah, namanya Abdullah. Tugasnya melaksanakan ajaran Allah. Agar bisa terlaksana, Allah beri kita pasangan hidup, beri keturunan, beri akal, beri alam semesta. Nah kalau semuanya kita ambil, tetapi Quran tidak dipatuhi, maka kita disebut mujrimun. Jadi penjahat itu banyak sekali menurut Al-Quran. Seperti itu. Fayukhadhu binawasi wal akdam, ditangkap ubun-ubunnya, kakinya hadihi jahanam, dilempar ke jahanam, melayang-layang beribu-ribu tahun. Setelah sampai di dasar neraka, yatufuna bainaha wa bainah hamimin an. Mereka tawaf. Tawaf itu artinya lari berputar antara api yang panas dan air yang mendidih. Berikutnya, orang yang telah diberi segalanya, dia sadar bahwa segalanya ini sebagai fasilitas agar kita bisa mematuhi ajaran Allah. Itu disebut waliman khofa maqama rabbihi. Untuk orang yang menghormati kedudukan Tuhannya, jannatan, Allah siapkan surga. Wa min dunihima jannatan, di samping dua surga masih ada dua lagi. Jadi 4 surga tiap orang.
fihina khairatun hisani, surga ada bidadari yang cantik jelita, hurum maksuratun fil khiyam, bidadari yang tetap di kamar, artinya setia menanti, tidak keluyuran, lam yatmishuna insung qoblahum walajan, yang belum pernah disentuh jin dan manusia, dan banyak fasilitas yang lain. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan. Jadi kesimpulannya, dengan kasih Allah semua diberikan untuk manusia, agar manusia melaksanakan, mematuhi ajaran Allah. Itu aja. Yang memanfaatkan seluruh fasilitas untuk patuh pada Allah, itu disiapkan surga. Untuk orang yang mengambil semua fasilitas, ajaran diabaikan, itulah disebut dengan penjahat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.